2009, kemudian 2020 karena COVID, 2009 resesi, dan sekarang meskipun per definisi yang ketat kita belum resesi, tapi kondisi ekonomi jelas tidak baik-baik saja. Nah, karena itu yang lebih sensitif terhadap perekonomian adalah pajak ya, PPh dan PPN terutama. Dari sini udah jelas kontraksi, jarang kita kontraksi pajak itu ya. Dan ada satu faktor yang juga disebut-sebut yaitu Cortex. Bisa jadi juga, tergantung pemerintah nih. Pemerintah kalau mau mengatakan ekonomi oke gini-gini berarti sebabnya bukan ekonomi dong, Cortex dong. Lalu apakah capaian ini sesuai rencana? Jauh banget ya. Nah ini yang saya kira menunggu nanti realisasi yang final ya. Kalau berdasarkan ini adalah shortfall pajak terburuk sepanjang sejarah. 75,69%. Jadi hampir 25%, 24% lebih shortfallnya. Berarti data pertumbuhan ekonomi itu dipertanyakan karena harusnya dengan pertumbuhan segitu ya pajaknya nggak segini dong. Kecuali tadi faktor Cortex masih ada pengaruhnya. Kalau begitu pemerintah ngakui dong harusnya, tapi kan juga tidak diakui. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini melanjutkan assessment saya terhadap realisasi sementara anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 yang data terkininya dirilis dalam siaran pers Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Januari lalu. Kita sudah melakukan assessment yang sifatnya overview ya, keseluruhan postur APBN. Untuk sesi kali ini saya mengkhususkan bagian pendapatan. Di situ tampak pendapatan komponennya terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dari sisi penerimaan perpajakan itu dirinci menjadi dua ya, penerimaan pajak dan pendapatan kepabeanan dan cukai. Kolom-kolomnya memperlihatkan ada angka APBN, ini saya sudah apresiasi kemarin setelah beberapa bulan angka ini tidak disajikan, yang disajikan hanyalah outlook di kolom 2-nya. Sekarang sudah yang benar tuh begini ya, disajikan target. Nah, target itu kolom APBN yang ditetapkan setahun sebelumnya. Nah, kemudian ada outlook. Outlook itu perkiraan pemerintah sendiri di pertengahan tahun di bulan Juli. Lalu ada realisasi, tapi sifatnya sementara. Sementara artinya nanti akan ada beberapa perbaikan, tapi dari pengalaman perbaikannya kisarannya tidak besar ya. Kalau ini misalnya angkanya 2.700-an triliun itu plus minusnya 5 triliun gesernya ke bawah ataupun ke atas. Jadi sudah bisa dianalisis. Kemudian lalu ada kolom presentasi atas APBN. Beberapa bulan terakhir APBN kita justru presentasinya atas outlook. Masa presentasi kinerja dari perakiraan di tengah tahun, kan nggak benar kan, dari rencana benar. Pendapatan negara itu jauh dari target ya, hanya 91,7%. Sedangkan komponen dari pendapatan penerimaan perpajakan tuh hanya mencapai 89%. Sementara penerimaan pajak hanya 87,6% dari targetnya. Nah, kepabeanan dan cukai hampir mencapai target ya, 99,6%. PNBP, penerimaan negara bukan pajak, melampaui target 104%. Inilah gambaran umum dari postur pendapatan. Nah, kita mulai dari pendapatan negara yang tadi 2.756,3 triliun ya, yang paling kanan 2025. Nah, ternyata angka itu lebih rendah dari capaian 2024 ya. Disebutnya kontraksi ya. Jadi hanya dapat 2.756,3, setahun sebelumnya lebih tinggi. Persentasi penurunannya 3,31%. Pendapatan negara menurun atau kontraksi itu jarang terjadi ya. Ini sepanjang 21 tahun, ini hanya pernah 4 kali ya. Dan kalau kita lihat tahun-tahun mengalami kontraksi itu memang tahun di mana perekonomian sedang ada masalah. Misalnya 2009 itu memang resesi. Lalu 2015 itu memang ada beberapa goncangan ya internasional. Kemudian tahun 2020 karena COVID. Nah sekarang di 2025 ini, jadi sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan ekonomi yang lesu berdasarkan data 21 tahun pendapatan negara. Bagaimana pendapatan negara yang turun ini sudah diperkirakan nggak di waktu menyusun APBN yang ditetapkan di akhir tahun 2024, pembicaraannya sampai September, diundangkan bulan Oktober, nah dilaksanakan mulai 1 Januari.
Nah, ternyata APBN yang disusun waktu itu masih pemerintahan Jokowi, tapi ketika sudah jadi undang-undang, kemudian runtutannya Perpres DIPA itu sudah era Pak Prabowo. Ternyata tahun 2025 ini APBN-nya tidak memperkirakan kondisi memburuk. Nah, buktinya capaian target pendapatannya hanya 91,72%. 2.796,3 itu padahal targetnya 3.005,13. Capaian segitu itu terendah ya selama 6 tahun terakhir. Bahkan dibandingkan dengan nominal 2023 dan 2024, tapi lebih kecil. Nah, kalau melihat ini sebetulnya dari target kurangnya 249 triliun. 3.005 dikurangi dengan 2.756. Jauh ya, kurang dari target 249 dan secara persentasi shortfall-nya 8,28%. Sederhananya saya ingin menilai APBN 2025 ketika dirancang tidak melakukan persiapan bahwa keadaannya lebih buruk dari yang diperkirakan untuk pendapatan. Biasanya di dokumen perencanaan itu dibuat presentasi dan perbandingan antar negara juga begitu. Kalau kita masuk ke database IMF itu ada perbandingan antar negara, dan semua negara 180 negara ada datanya. Rasio pendapatan negara yang tadi dibandingkan dengan PDB-nya. Tadi kan 2.756 triliun, tapi PDB 2025 memang belum selesai. Jadi otomatis ini hanya angka sementara ya. Nah, saya ambil PDB atas dasar apa? Atas dasar kan waktu pemerintah mengumumkan defisit 2,92%, itu kan ada asumsi PDB-nya. Saya pakai PDB itu, jadi bukan PDB suka-suka saya, PDB yang diasumsikan pemerintah sendiri. Dapatnya angkanya 11,58%. Jadi pendapatan negara dibandingkan PDB segitu. Apa artinya 11,58% itu adalah angka terendah sepanjang data yang tersedia ini tahun 21 tahun, kecuali saat COVID. Saat COVID itu mencapai 10,68%. Nah, ini menguatkan hipotesis saya yang pertama tadi, memang perekonomian tidak sedang baik. Nah, ini persentasi rasio pendapatan negara atas PDB itu menurun. Nah, ini juga mungkin untuk buat saudara-saudara yang kadang, utang aman, Jepang 240%, Amerika 100% lebih. Kita juga harus melihat rasio pendapatan negara di negara tersebut terhadap PDB-nya. Kita 11,58 itu rendah ya. Benchmark di banyak negara itu ya mendekati 20 kalau pendapatan negara. Kalau negara-negara sebaya ya mungkin 16-17%. Itu ya. Kemudian komponen dari pendapatan negara tadi perpajakan, bagaimana kinerjanya. Nah, penerimaan perpajakan dicapai tadi kan 2.217,9 triliun. Ternyata itu juga lebih rendah dari tahun 2024. Menurut data 21 tahun, kita hanya pernah 3 kali mengalami kontraksi. Jadi 1 tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya. 2009, kemudian 2020 karena COVID, 2009 resesi, dan sekarang meskipun per definisi yang ketat kita belum resesi, tapi kondisi ekonomi jelas tidak baik-baik saja. Nanti apalagi kalau kita tambahi prospek 2026 bagaimana. Nah, lalu ketika APBN dibuat 2025 itu juga sudah memproyeksikan ini, jawabannya tidak. Ya, karena ternyata hanya 89,04% dari target. Jadi kalau istilahnya itu shortfall ya, kurangnya itu 10,96%. 11% dari target. Itu luar biasa ya. Itu terendah 6 tahun terakhir ya. Dan kalau kita lihat jarang-jarang sampai ke segitu ya di beberapa tahun ini. Jadi ini menunjukkan shortfall perpajakan kita kali ini cukup tinggi. Jadi semula menargetkan gede, ternyata hasilnya segitu. Sama dengan rasio pendapatan negara tadi, bisa juga dibuat rasio perpajakan. Nah, ini yang biasanya jadi diskusi yang lebih luas. Kalau rasio pendapatan negara nggak tahu, agak jarang ya dibicarakan. Kalau rasio perpajakan ya ini, meskipun PDB 2025 masih asumsi, pendapatan perpajakan tadi dibagi dengan PDB yang diasumsikan pemerintah kali 100%. Dapatnya 9,32%. Nah, ini juga rasio perpajakan yang paling rendah kecuali saat COVID ya, 2020 dan 2021. Dulu kita malah sempat mencapai 12% ya, terus menurun. Dan kalau kita lihat dokumen-dokumen di RPJMNK, kemudian narasi-narasi perencanaan pemerintah, inginnya menaikkan rasio perpajakan ini.
Tapi karena perekonomiannya masih lesu dan tidak tertutup juga kemungkinan kesalahan kebijakan ekonomi ya. Tidak hanya karena perekonomiannya, kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi. Padahal kalau kita lihat siaran persnya itu, kata Pak Purbaya, ini sudah APBN realisasi ini sudah karena untuk menopang perekonomian, untuk mendorong ekonomi. Tapi ya akibatnya ya masih seperti ini. Mudah-mudahan 2026 bisa membaik ya. Perpajakan itu kan terdiri dari pajak dan bea dan cukai. Pajak itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, tapi PBB yang tambang, yang perkebunan besar, bukan yang rumah dan bangunan di kota dan desa ya. Lalu ada pajak lainnya. Pajak lainnya itu macam-macam yang tidak termasuk itu. Yang bea dan cukai sesuai dengan nama direktoratnya, Direktorat Bea dan Cukai itu sendiri ya. Nah, maka perpajakan dikurangi bea dan cukai itu pajak. Ini saya ambil dari siaran persnya. Tadi di atas kita sudah lihat perpajakannya 2.217,9 triliun. Tapi kalau cuma pajak berarti itu dikurangi bea dan cukai. Itu 1.917,6 triliun. Nah, di dalam paparan ada rincian tuh PPh badan, PPh final, PPh orang pribadi. Kalau dijumlahkan tiga-tiganya namanya pajak penghasilan. Lalu ada PPN. Nah, ini sekaligus digabungkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Memang dalam penyajian biasanya itu digabungkan. Lalu ada lainnya ini berarti ada PBB, ada lainnya ya, ada dua macam di situ. Nah, kurang lebih begitu komposisinya. Nah, kalau pajak keseluruhannya 1.917,6 triliun. Itu sebetulnya ya lumayan lah ya, hanya sedikit turun dari 2024 tapi masih lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi kan perpajakan turunnya jauh. Cuma dari sisi menurun itu kita hanya pernah turun 2020 ya. Sebenarnya kalau grafiknya dipanjangi 2009 juga. Jadi ini menguatkan tadi. Nah, karena pajak itu lebih sensitif terhadap dinamika ekonomi. Kalau cukai kan agak beda tuh. Tujuan cukai itu sebenarnya mengurangi konsumsi. Kemudian pajak perdagangan internasional juga mendua ya. Di satu sisi kita ingin mendorong ekspor, mestinya pendapatan dari bea keluar juga diminimalisir. Begitu juga dengan bea masuk, meskipun kita mungkin merintangi impor-impor tertentu, tapi impor-impor terkait dengan barang modal maupun dengan bahan baku itu biasanya mau didorong tetap. Nah, karena itu yang lebih sensitif terhadap perekonomian adalah pajak ya, PPh dan PPN terutama. Dari sini udah jelas kontraksi, jarang kita kontraksi pajak itu ya. Menguatkan lagi bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ada satu faktor yang juga disebut-sebut yaitu Cortex. Bisa jadi juga. Tergantung pemerintah nih. Pemerintah kalau mengatakan ekonomi oke gini-gini berarti sebabnya bukan ekonomi dong, kortek dong. Karena peralihan kortek ini belum mulus ya, macam itu. Tapi kalau saya tetap, karena kortek belakangan ini kan tetap jual ya, artinya di satu sisi pakai kortek, di satu sisi tetap manual. Jadi sebenarnya sudah mulai teratasi untuk sementara bahwa korteknya harus masih diperbaiki dan Pak Purbaya sudah kelihatannya juga sudah bingung nih, dia pikir kortek bisa diperbaiki sebulan, ternyata belum kan. Tetapi bagaimanapun dengan bantuan masih kortek dan manual sebetulnya ini menurut saya lebih karena kondisi perekonomian. Lalu apakah kondisi yang semacam ini sudah diperkirakan waktu disusun APBN? Jawabannya tidak. Karena hanya mencapai 87,59% dari targetnya. Dan itu adalah capaian yang sangat rendah ya, terendah 6 tahun terakhir. Dan kurangnya dari target 271,7 triliun, 12,49%. Jadi shortfall-nya itu 12,5%. Besar banget itu. Kalau dilihat angka-angka ini jarang kita begitu. Yang penting lagi nanti kalau sudah terlanjur turun begini, termasuk yang tadi slide-slide sebelumnya, karena 2026 waktu menyusun itu berdasarkan perakiraan pertengahan tahun, maka kan kenaikannya itu jadi lebih tinggi target itu. Kebutuhannya untuk menaikkan pajak, menaikkan perpajakan, dan pendapatan menjadi lebih ambisius kan, seperti semacam itu ya. Udah mulai ketangkap bahwa ini tidak hanya sekedar realisasi 2025. Sama dengan perpajakan tadi, sebenarnya kita bisa membuat rasio pajak atas PDB. Dahulu pakainya ini ya, di 6-7 tahun yang lalu kalau bisa bicara rasio pajak itu ini. Kalau sekarang namanya rasio perpajakan, angkanya beda. Jadi ada pajak, ada perpajakan, ada pajak dalam arti luas. Kalau perpajakan tadi sudah kita lihat, kalau pajak ini dikurangi bea dan cukai. Kalau pajak dalam arti luas, perpajakan ditambahi penerimaan sumber daya alam. Semua penting.
pendapatan negara juga rasio. Yang penting trennya seperti apa. Nah, ketika dibuat rasio pajak atas PDB didapatkan angka 8,08%. Jadi rasio pajak 8% itu terendah selain saat pandemi 20 dan 21 gitu ya. Jadi kalau jadi bahan perbandingan ini ngeri ya. Tadi kalau menambahkan perpajakan 9,38 itu sudah rendah. Ini kalau cuma pajak 8,06%. Dari pajak itu komponen utamanya pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu sekitar separuh ya dari penerimaan pajak ya. 915,3 triliun. Ini angka sementara ya, karena ini yang mungkin sekali mengalami perubahan adalah hal ini salah satunya. Bisa jadi nanti setelah diaudit bisa naik 20 atau 15 triliun bisa ya. Atau kalau turun saya kira tidak. Kalau catatan tentang pajak itu koreksi setelah mau diaudit nanti kemungkinannya bertambah yang bisa. Tapi sementara kita pakai pengumuman pemerintah sendiri 915 ya. Dan itu berarti mengalami kontraksi 13,81%. Jadi itu saya tandai yang pernah kontraksi ya. Jadi itu kontraksi yang terdalam selain pada saat COVID 2020. Lalu apakah capaian ini sesuai rencana? Jauh banget ya. Nah, ini yang saya kira menunggu nanti realisasi yang final ya. Kalau berdasarkan ini adalah shortfall pajak terburuk sepanjang sejarah. 75,69%. Jadi hampir 25%, 24% lebih shortfallnya. Sekali lagi supaya kita juga fair, ini ada potensi pajak penghasilan ini nanti ada yang belum dimasukkan ya, masih dihitung-hitung. Karena ini realisasi sementara. Tapi kalau umpama nanti dihitung-hitung, saya kira tetap shortfall-nya di 20%. Kalau betul-betul ada tambahan baru dari pajak penghasilan yang belum dihitung ya, belum masuk dalam catatan administrasinya. Karena tadi ada sistem Cortex segala macam itu. Tapi ini kan ya buruk sekali kan kinerja pajak ini. Ini juga yang mencurigai kalau ini tidak hanya soal perekonomian, tapi soal Cortex. Nanti juga penjelasan lainnya ada pajak yang masuk sementara ditaruh di pajak lainnya. Karena dia masih kayak deposit pajak. Sehingga nanti ketika dihitung ulang bisa saja dia masuk ke pajak penghasilan ya. Jenis pajak kedua yang juga sangat besar ya setelah pajak penghasilan adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Jadi dua jenis pajak dijumlahkan. Menurut laporan sementara dapatnya 790,2 triliun. Ini satuannya miliar, kalau dibulatkan 790,2 triliun. Itu juga kontraksi. Artinya capaian 2025 itu lebih rendah dari 2024. Kontraksinya sebesar 4,62%. Termasuk jarang juga PPN dan PPNBM ini kontraksi. Ya, jadi hanya di tahun-tahun tertentu dia kontraksi. Itu 5, itu selama 21 tahun pernah 5 kali kontraksi. Secara perencanaan otomatis sama, karena tadi asumsi APBN 2020 tentang pertumbuhan ekonomi itu 5,2 dan berdasarkan rilis kemarin yang itunya tercapai. Kenapa pajak perpajakan, lebih khusus lagi pajak penghasilan, kemudian lebih khusus lagi pajak pertambahan nilai, ini yang terutama yang PPN ini sebenarnya dia sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kok bisa malah pertumbuhan di atas 5 ininya seperti ini? Ya jawabannya berarti kan yang tumbuh itu sektor-sektor apa ya, sehingga dia kontribusinya terhadap pajak seperti apa. Nah, atau di sektor-sektor yang tumbuh itu under taxes, pajaknya kurang. Bisa jadi kan. Nah, itu semacam itu, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pajak, khususnya pajak penghasilan dan lebih khusus lagi PPN dan PPN lah, itu tidak terlihat. Nah, bisa juga ini memperkuat argumen ekonom-ekonom yang mempertanyakan data BPS tentang pertumbuhan ekonomi, ya kan? Berarti data pertumbuhan ekonomi itu dipertanyakan, karena harusnya dengan pertumbuhan segitu, ya pajaknya nggak segini dong. Kecuali tadi faktor Cortex masih ada pengaruhnya. Kalau begitu pemerintah ngakui dong harusnya, tapi kan juga tidak diakui. Ada netizen saya yang, ini Bapak ini cuma nakut-nakuti. Saya nyampaikan data ya, terserahlah pemirsa mau takut atau tidak. Kalau saya khawatir sebagai ekonom, saya harus menyampaikan kekhawatiran agar menjadi warning lah ya. Kalau didengar ya syukur, enggak ya kita tugasnya hanya menyampaikan. Ini PPNBM. Bagaimana dengan cukai? Ya kan tadi ada cukai ya di antara perpajakan. Jadi bukan pajak, tapi termasuk biaya cukai.
Bahkan di tahun 2020 saat pandemi pun cukainya tetap naik loh. 21 juga naik, 22 naik melompat. Kenaikan yang agak tinggi biasanya karena ada kenaikan cukai. Tahun ini tidak ada kenaikan cukai sehingga tidak terjadi lompatan. Tetapi bagaimanapun jarang juga dia kontraksi. Ini pernah 3 kali kontraksi. Artinya bisa 2 hal ya, bisa memang konsumsi. Karena ini utamanya 95% lebih itu memang rokok, selebihnya alkohol ya. Ada beberapa jenis cukai tapi kecil banget lah. Nah, yang gede itu baru tembakau, yang agak lumayan tapi jauh banget dengan cukai itu adalah alkohol. Nah, ini minuman beralkohol ya maksudnya, bukan alkoholnya. Nah, kalau kita lihat dia minus 2,06%. Nah, tapi sebab lain selain soal konsumsi bisa juga bahwa banyaknya barang-barang yang ilegal ya, rokok misalnya, rokok yang tidak bercukai. Tapi juga bisa saja sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh, tidak tertutup juga kenakalan industri rokok yang pakai cukai aspal, ya kan bisa. Tapi yang paling banyak dikemukakan oleh Kementerian Keuangan kan adalah rokok-rokok yang ilegal itu. Tapi rokok ilegal itu juga nggak akan laku kalau daya beli masyarakat bagus, harga rokok tidak naik terlalu tinggi. Dia jadi laku karena daya beli lemah, masih pengen ngerokok, sementara harga rokok yang bercukai terus naik. Ini faktanya cukai. Saya sengaja tidak kasih dengan target ya, karena tidak benar juga sebetulnya cukai untuk target-targetan begitu. Nah, faktanya aja yang kita sampaikan. Lalu dengan pajak perdagangan internasional ini yang menarik. Jadi justru pajak perdagangan internasional ini masih tumbuh ya. 2020 bisa dikatakan kinerjanya cukup baik. Nah, meskipun yang pernah melompat itu 2022, jangan lupa 2022 itu kita surplus ekspornya juga luar biasa ya. Impor naik, ekspor naik, dan surplus. Di 2025 ini ekspor tetap tumbuh, tapi landai. Dan biasanya kan terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Yang terbesar memang bea masuk. Nah, kita juga impor kita melambat, tumbuh tapi melambat. Nah, ini sehingga hasilnya ini. Tapi karena tumbuh ya tetap naik secara nominalnya. 78,6 triliun ya, itu tumbuh. Kalau komentar sederhananya ini termasuk oke lah masih tampilannya, kinerjanya. Nah, kita tidak tahu 2026 dengan geopolitik, dengan tarif Trump, apakah ini masih bisa tumbuh di tahun mendatang. Lalu komponen lain dari pendapatan negara adalah pendapatan negara bukan pajak. Terdiri dari 4 ya. Penerimaan sumber daya alam, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, lalu PNBP KL, Kementerian Lembaga, lalu ada BLU, lalu ada PNBP lainnya ya. PNBP KL itu sering masuk di PNBP lainnya. Jadi tidak bisa dijumlah begitu saja ya. Nah, totalnya 534,1 triliun. Itu melebihi target. Jadi kinerjanya bagus. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang yang merosot itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Mengapa? Karena mulai tahun ini untuk Danantara. Kalaupun ada angka 12,7 triliun itu sisa ya tagihan tahun-tahun sebelumnya yang memang diselesaikan. Karena kan pembukuannya udah ada aturannya, sehingga yang 80-an triliunnya diterima oleh Danantara. Tahun depan malah mungkin semuanya Danantara. Kita lihat perbandingan, ini 534,1 itu sebetulnya lebih rendah dari 2024 dan 2023 maupun 2022. Jadi 4 tahun terakhir terendah. Tapi tadi jangan lupa, karena ada bagian laba BUMN yang diserahkan kepada Danantara. Bukan pemerintah menyerahkan, yang harusnya masuk ke kas APBN, masuknya ke kas Danantara. Nah, kalau itu ditambahkan 80, sebetulnya tahun ini tidak buruk ya. PNBP tahun ini tidak buruk. Kinerjanya bagus. Kalau ditambahin 80 itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan bedanya lagi dengan soal perpajakan, ini sejak awal sudah direncanakan. Artinya sesuai rencana. Karena pemerintah sudah memperhitungkan bagaimana sumber daya alam, bagaimana kekayaan negara yang dipisahkan, bagaimana BLU, bagaimana KL, penerimaan dan pajak-pajak PNBP lainnya. Nah, sehingga capaiannya 103,98%, 104% ya. Jadi cukup baik itu. Tetapi jangan lupa juga PNBP ini memang biasanya selalu melampaui target. Jadi semacam mengkompensasi perpajakan. Selalu di atas 100% lihat. Nah, jadi itu termasuk rendah juga sebetulnya 103,98 secara rencana ya. Kalau secara nominal dia paling rendah selama 4 tahun. Itu PNBP. Nah, komponen dari PNBP adalah pendapatan sumber daya alam.
ya tidak buruk banget juga sebetulnya. Disebut 245,30 triliun. Jadi meningkat dari tahun lalu. Tapi ini agak menarik ya. Karena sebetulnya grafik 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada reklasifikasi. Jadi di PNBP itu dahulu ada, sekarang ada maksudnya bukan dahulu, ada DMO, Domestic Market Obligation. Jadi harus dijual, ada PHT, ada hasil tambang yang tidak termasuk bagi hasil ya. Nah itu sempat dimasukkan kepada PNBP lainnya. Nah sekarang sebetulnya lebih tepat di pendapatan SDA ya. Sekarang ditertibkan dimasukkan PNBP lainnya. Sehingga 245.300 itu sebetulnya jadi 7,15% itu tidak sepenuhnya pas ya. Kalau itu dikurangi dengan DMO dan PHT, sayangnya di paparan DMO dan DHT-nya tidak disebut jumlahnya. Menurut saya capaian 2025 itu dari sisi pendapatan SDA kalau dibandingkan banyak tahun ini sebetulnya juga tidak terlalu bagus. Kalau tidak salah itu hanya setara dengan tahun lalu. Jadi bukan tumbuh 7,15%. Melanjutkan tren turun 2023, 2024, dan 2025. Sekali lagi tanpa DMO dan PHT ya. Nah seiring dengan harga komoditas ya, begitu juga dengan produksinya, dan itu ada di paparan. Tapi bagaimanapun ini relatif sesuai prediksi. Jadi pemerintah sudah memperkirakan pada waktu nyusun. Jadi harusnya komponen ini dalam perencanaan sudah bagus menempatkan pendapatan SDA seperti itu. Nah lalu ada pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan ini kan. Ya tahun ini jauh banget ya karena BUMN tidak store lagi ke APBN. Nah pernah ini beberapa waktu lalu ada pernyataan Purbaya tentang surplus BI. Surplus BI itu termasuk pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan. Masalahnya dia hanya diterima dulu pada tahun 2019 kalau saya tidak salah, lalu 2014, lalu 2012 kayaknya pernah. Antara dua itu 12 dengan 14. Jadi tidak tiap tahun dapat, ada formulanya. Nah karena itu ketika 2026 ini Purbaya berencana ambil dulu nanti baru dihitung setelah selesai ya. Masalahnya belum tentu ada surplus itu. Nah, kalau begitu kan urusan arus kas saja, pokoknya ambil dulu nanti kalau ternyata nggak dapat bonus ya pada sebetulnya begitu kembalikan. Karena kalau berdasarkan perhitungan ini menurut saya BI belum ngasih surplus tahun 2026 nanti. 2025 ini juga kelihatannya tidak kan karena bukunya BI kan belum selesai, kita belum melihat pengumuman laporan keuangan BI. Kurang lebih begitu ya. Maka saya simpulkan secara umum, pertama pendapatan negara 2025 yang mencapai 2.756 triliun itu adalah hanya 91,7% dari target. Jadi tidak sesuai targetnya. Dan ini kinerja terburuk secara persentase selama 6 tahun terakhir. Komponen dari pendapatan namanya perpajakan ya, sebesar 2.217,9 triliun. Itu malah lebih buruk lagi, hanya 89% dari target. Jadi shortfall-nya 11% ya. Dan ini juga kinerja terburuk 6 tahun terakhir. Nah, sub lagi dari perpajakan namanya penerimaan pajak ya. Itu juga lebih rendah capaiannya, kurangnya juga banyak, shortfall-nya 12,5%. Nah, di sini saya tidak tulis di kesimpulan ini bea cukai relatif memenuhi target. Nah, sedangkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, melampaui target, namun terendah karena memang sejak awal direncanakan nggak dapat dari BUMN. Itu ya, jadi sesuai target, tapi juga tidak kinclong gitu, artinya dia datar lah. Dengan secara keseluruhan kondisi penerimaan negara ini sulit untuk tidak dikatakan mencerminkan kondisi perekonomian yang di tahun 2025 tidak baik-baik saja, meskipun menurut Purbaya pertumbuhan akan mencapai 5,2%. Belum pengumuman ya ini kan menimbulkan diskusi lagi ini dengan kondisi pendapatan negara yang begini ketika diumumkan angka 5,2%. Sekarang selama 9 bulan 5,04 ya. 5,02 malah, bukan 5,04. Itu berarti butuh 5,4 atau 5,5 agar nanti mencapai mendekati 5,2, 5,15 mungkin. Gitu yang tampak dari penyajian kemarin kalau saya menghitung-hitungnya. Kalau saya sendiri menganggap harusnya hanya 5 ya tahun ini. Terbukti dari argumen tambahan dengan kondisi pajak, perpajakan, lebih khusus lagi PPN dan PPNBM. Terakhir, berarti tahun 2026 akan menjadi lebih berat. Karena kan waktu disusun APBN 2026 itu basisnya adalah realisasi 6 bulan pertama
2025. Lalu ada ambisi menaikkan pendapatan, perpajakan, pajak, dan seterusnya. Sehingga itu lebih berat. Dan yang lebih serius lagi adalah cara kita menyusun APBN itu membuat target pendapatan, lalu belanja ngikuti gitu ya. Kan belanja ada usulan seret, belanja dipotong-potong. Biasa kalau usulan bottom up itu gede kan. Ada maunya Pak Presiden juga ditampung semua, disesuaikan dengan pendapatan. Supaya ini bisa ini waktu nyusun ya. Nah kalau ininya sudah ditargetin tinggi 2026, ininya jadinya motong-motongnya juga tidak optimal. Nah ini kan akan menimbulkan masalah fiskal yang lebih serius di 2026. Harusnya realisasi sementara yang begini ini membuat pemerintah, Menteri Keuangan terutama, bersegera lah itu ditinjau ulang APBN 2026. Kalau perlu di Februari Maretnya sudah diajukan APBN perubahan untuk lebih rasional membuat target pendapatan. Dan akibatnya juga belanja juga harus disesuaikan agar tidak terlalu jauh dari pendapatan. Maksudnya defisitnya tidak lebar. Kemarin waktu ditarget 2,53, hasilnya 2,92. Besok ditarget 2,67 kan bahaya, bisa lebih dari 3 kan. Jangan sampai ada opsi undang-undangnya yang dirubah kan, itu menunjukkan ketidakdisiplinan fiskal. Ketidakdisiplinan fiskal ini tidak soal hanya urusan pemerintah, pasar, pelaku, investor itu melihat. Dan yang lebih penting buat rakyat, dengan kondisi pendapatan begitu, rakyat mungkin akan lebih kesulitan untuk mendapatkan subsidi, untuk mendapatkan relaksasi, insentif. Ruangnya terbatas. Mudah-mudahan segera pemerintah, dan dalam hal ini mungkin PIC-nya adalah Kementerian Keuangan, meninjau ulang APBN 2026 berdasar realisasi terkini 2025 ini.